Shalom, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah saudara-saudara mengasihi orang lain hari ini? Pada edisi Embun Pagi hari ini, Kamis 1 Desember 2022, kita akan mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105,7 FM. Saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Embun Pagi saat ini adalah rencana Nehemia. Didasarkan dari kitab Nehemia pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita terlebih dahulu memohon penyertaan dari Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di saat pagi yang cerah dan indah ini, kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa atas perlindungan-Mu dalam tidur yang cukup bagi kami semua. Terima kasih untuk nafas yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan segar, sehat, tanpa suatu kekurangan apapun. Besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Buat hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Engkau berkati dan Engkau bimbing, supaya apa yang disampaikannya itu semuanya berasal daripada-Mu. Berikan juga bagi kami pengampunan akan segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan, supaya kami dilayakkan untuk mendengar, demikian juga mewujud nyatakan firman-Mu yang kudus itu di dalam kehidupan kami. Untuk itu, doa yang jauh dari sempurna ini, kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Nehemia pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, demikian firman-Nya. Lalu kata raja kepadaku, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Sahabat-sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di setiap kota atau negara memiliki landmark atau bangunan serta objek ikonik
yang menjadi lambang atau wajah dari tempat tersebut. Hal yang membuat ikon ini menjadi landmark dari kota atau negara tersebut sendiri bisa sangat beragam. Mulai dari nilai sejarah yang dimilikinya, keindahan dan kemegahan dari wujudnya, hingga ukuran atau bentuknya yang lebih menonjol dari lingkungan sekitarnya. Tak jarang landmark dunia ini tak hanya jadi identitas suatu negara atau kota, bahkan menjadi daya tarik wisata bagi para turis yang tengah mengunjungi negara atau kota tersebut. Negara Prancis memiliki Menara Eiffel. Italia memiliki Menara Pisa. Amerika Serikat memiliki Patung Liberty. Malaysia memiliki Gedung Tinggi Petronas dan lain sebagainya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berandai-andai. Bila landmark salah satu negara tersebut rusak oleh karena suatu sebab, yang pasti akan membuat sedih orang-orang di negara tersebut. Demikian juga atas bangsa Israel, pada waktu itu memiliki landmark atau ikon. Tembok Yerusalem dan bangunan Bait Allah. Bangunan yang begitu sangat megah dan menjadi simbol bagi umat Israel kehadiran Allah di dalam umatnya. Namun yang terjadi pada saat itu, tembok Yerusalem rusak dan roboh, membuat sedih bagi umat Israel, secara khusus bagi Nabi Nehemia. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kitab Nehemia pasal 1 kita dapat membaca Nehemia begitu sangat sedih ketika mendengar bahwa tembok Yerusalem telah terbakar dan rubuh. Pada zaman dahulu, saudara yang dikasihi Tuhan, jika sebuah kota memiliki bangunan pagar tembok di sekelilingnya, berarti kota itu memiliki peradaban yang lebih maju, kehidupan sosial yang lebih baik daripada negara-negara lain. Bahkan tembok tersebut membuat kota itu akan menjadi aman dari segala serangan musuh. Dengan kata lain, saya akan menjelaskan bahwa tembok berbicara tentang identitas, kejayaan, perlindungan sebuah kota. Yerusalem merupakan salah satu contoh dari kota-kota yang memiliki pagar tembok yang demikian. Nehemia duduk, menangis dan berkabung atas apa yang terjadi dengan tembok Yerusalem. Kemudian ia berdoa dan mengaku segala dosa yang telah dilakukannya, yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel. Selanjutnya di pasal yang kedua memberitahukan kita bahwa pada waktu itu Nehemia sedang menjalankan tugasnya menyediakan dan mengangkat anggur serta menyampaikannya kepada raja.
sebagai seorang pelayan yang menyediakan dan mengangkat anggur. Seorang yang begitu sangat dipercaya dan mendapat hati di mata raja. Ada hubungan kedekatan antara Nabi Nehemia dengan raja. Nehemia kelihatan sedih di hadapan raja, maka raja bertanya kepadanya, "Mengapa mukamu muram? Engkau tentu sedih hati." Nehemia menjawab, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku, telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu raja berkata kepada Nehemia, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Pada waktu itu Nabi Nehemia kemudian di dalam hatinya berdoa kepada Allah semesta langit. Lalu ia meminta izin kepada raja untuk membangun kembali kota dan tembok yang hancur. Akhirnya raja berkenan memberikan izin kepada Nehemia. Sahabat-sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Nehemia memulai pembangunan tembok Yerusalem yang hancur itu? Yang pertama, dia lakukan berdoa. Ketika ia mendengar tentang keadaan tembok Yerusalem, ia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari, serta berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jika kita membaca dari kitab Nehemia pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 dikatakan, "Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit." Waktu bertemu Raja Artasasta, ia juga berdoa. Sesuai dengan bacaan kita di saat pagi hari ini. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nehemia bukan hanya pada saat membangun tembok Yerusalem memulai dengan berdoa, tetapi saat ia mulai bergerak dan melakukan sesuatu, selalu dia berdoa juga. Bahkan sampai akhirnya, pada waktu selesai, ia tetap berdoa kepada Tuhan. Nehemia tahu untuk membangun tembok Yerusalem tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Nehemia harus bersandar kepada kekuatan dari Tuhan. Berdoa menjadikan Nehemia memiliki kekuatan penyertaan dari Tuhan atas hidupnya. Kemudian yang kedua, ada persiapan dan perencanaan yang matang. Tidak hanya Nehemia berdoa saja. Dia bukan hanya memiliki harapan dalam sebuah mimpi, tetapi pada malam hari Nehemia keluar untuk melihat, menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar, dan kemudian meneruskan perjalanannya menuju pintu gerbang mata air di kolam raja. Setelah itu ia naik ke atas dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Setelah itu ia pulang dan memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, para imam, para pemuka, para penguasa, dan petugas yang lainnya. Artinya, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pemimpin umat, Nehemia itu memiliki persiapan dan perencanaan yang matang. Begitu sangat rigid apa yang dia pikirkan di dalam perencanaannya.
Kemudian yang ketiga, bersama-sama membangun tembok Yerusalem. Setelah melewati berbagai persiapan dan perencanaan, barulah Nehemia memberitahukan orang-orang Israel, "Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela." Nehemia tidak hanya menceritakan keadaan tembok Yerusalem, tetapi juga mengajak seluruh orang Israel bersama-sama membangun kembali. Mereka meresponinya dengan baik dan berkata, "Kami siap untuk membangun." Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Sahabatku Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang kita baca dan kita renungkan melalui embun pagi di saat pagi hari ini, ketika kita melakukan suatu pekerjaan masing-masing dari kita, tentu memiliki cara dan strategi sendiri-sendiri. Strategi yang dipakai tentunya akan menentukan arah yang jelas untuk tujuan kita dan memberi petunjuk untuk presentase keberhasilan kita di masa depan. Nehemia adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki cara hidup begitu sangat baik. Dia berdoa, dia memiliki perencanaan, dan dia memiliki strategi yang baik. Nehemia pun dikenal sebagai seorang pekerja keras. Nehemia memiliki ketekunan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ia dipercaya menjadi seorang juru minuman yang merupakan posisi penting kala itu di kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Artasasta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di tengah kemapanannya, Nehemia memiliki panggilan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dia terlihat fokus dengan panggilannya itu dan meluangkan lebih waktu untuk mewujud nyatakannya. Inilah inspirasi iman melalui embun pagi di saat pagi hari ini bagi saya, saudara-saudara, para pendengar Petra dimanapun kita berada, agar apapun yang kita lakukan ke depan, ekspektasi kehidupan kita, harapan-harapan yang kita miliki itu dapat kita wujud nyatakan dengan meneladani sikap Nehemia ketika dia dipilih oleh Tuhan dalam panggilan profetisnya sebagai seorang nabi Tuhan untuk dapat membangun tembok Yerusalem dan menjadi ikon landmark atas kehidupan umat Israel, sehingga mereka tidak dicela oleh bangsa lain. Tuhan memberkati saya dan saudara-saudara. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa kembali. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kehadirat-Mu kembali, karena pada saat pagi hari ini Engkau berkenan untuk menguatkan, memelihara kehidupan iman kami melalui embun pagi. Sertailah dan bimbinglah kami, karena kami sungguh memerlukan Dikau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah kami merasakan kasih-Mu itu mengalir atas setiap kehidupan kami. Bantulah kami juga ya Allah, supaya kami ini dapat mewujud nyatakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, dan kami juga dimampukan untuk mewartakan kasih-Mu itu kepada saudara-saudara kami. Sehingga melalui diri kami masing-masing, sesama kami ini dapat merasakan cinta kasih dan berkat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkatilah untuk Radio Petra, Engkau akan menyertai direksi beserta dengan jajarannya, agar melalui Radio Petra
kami semua dapat merasakan saluran berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kami setiap saat. Ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami, demikian juga ketika kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ini kepadamu ya Allah, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini, Kamis 1 Desember 2022. Kiranya sabda Tuhan ini memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Agung Putiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Mohon diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.